Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya Keza Mahira Bahtian dari kelas 11-1 absen 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Perang Dunia I. Latar belakang dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebab khusus terbunuhnya Franz Ferdinand, putra mahkota Kekaisaran Austria-Hungaria beserta istrinya pada 28 Juni 1914 di kota Sarajevo, Bosnia. Yang kedua, memperebutkan kekuasaan di seluruh Eropa, meliputi politik, ekonomi, dan militer. Yang kedua, sebab umum, yaitu munculnya faktor persaingan militer dan industri, politik aliansi, dan yang terakhir, persaingan antar negara. Selanjutnya, garis waktu yang pertama, pada tanggal 28 Juni 1914, Serbia membunuh Pangeran Franz. Pada tanggal 23 Juli 1914, Austria-Hungaria mengultimatumkan Serbia dengan dukungan Jerman. Pada tanggal 30 Juli 1914, Kekaisaran Rusia mulai memobilisasi militer secara serempak. Garis waktu yang kedua, pada tanggal 1 Agustus 1914, Jerman menyatakan perang terhadap Kekaisaran Rusia sebagai respon. Prancis juga mulai memobilisasi militernya. Pada tanggal 3 Agustus 1914, Jerman menyatakan perang pada Prancis. Pada tanggal 4 Agustus 1914, Jerman menginvasi Belgia, kemudian seluruh kekuatan Triple Entente mulai terjun ke Perang Dunia I. Selanjutnya ada dampak. Dampak juga dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dampak bagi dunia, yaitu perlombaan senjata, kepemilikan senjata masing-masing aliansi yang terus-menerus bertambah menimbulkan kecurigaan dan persaingan meluas hingga memperluas wilayah jajahan. Selanjutnya, kematian kekaisaran dan lahirnya negara-negara serta perubahan batas negara di seluruh dunia, dan juga dapat menyebabkan revolusi Rusia. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan restrukturisasi tatanan politik di Eropa dan di belahan dunia lainnya. Yang kedua, dampak bagi Indonesia, yaitu pembentukan kebijakan pertahanan nasional Indonesia. Perang ini juga dapat memunculkan kesatuan nasionalisme. Selanjutnya yaitu negara-negara yang terlibat pada Perang Dunia I. Yang pertama ada Blok Entente yang dipimpin oleh Prancis, Rusia, dan Kekaisaran Inggris serta bergabungnya Italia dan Amerika Serikat. Yang kedua ada Blok Sentral yang dipimpin oleh Jerman, Austria-Hungaria, Bulgaria, dan Ottoman. Selanjutnya yaitu LBB atau Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan setelah PD1 yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perang yang sama lagi, yang dibentuk pada tanggal 10 Januari 1920 oleh negara-negara sekutu yang menang. Pelopornya yaitu adalah Woodrow Wilson. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh. Yang pertama ada Marshal Ferdinand Foch yang berkoordinasi dengan komandan sekutu lainnya di front barat. Yang kedua, Enver Pasha, tokoh yang melibatkan Turki dalam PD1 dan sebagai menteri perang yang berperan penting sebagai penandatanganan aliansi pertahanan dengan Jerman melawan Rusia. Yang ketiga, Tsar Nicholas II, Kaisar Rusia terakhir yang menyetujui mobilisasi Rusia untuk membela Serbia melawan Austria-Hungaria. Keputusan ini menyebabkan Jerman turut terjun dalam perang. Yang keempat, Winston Churchill, yaitu sebagai politikus, penulis Britania Raya, perwira militer, dan Perdana Menteri Inggris yang menjabat sebagai Kepala Angkatan Laut Kerajaan pada saat PD1. Dan yang terakhir, Gavril Princip, yaitu pembunuh Ferdinand dan istrinya yang bernama Sophia. Princip ini merupakan anggota organisasi nasionalis dan juga tangan hitam yang bercita-cita untuk membebaskan bangsa Slavia di Balkan dari kekuasaan Austria. Yang selanjutnya yaitu ada perjanjian-perjanjian. Yang pertama, Perjanjian Brest-Litovsk, perjanjian damai pertama yang melibatkan Jerman dan Rusia pada tanggal 3 Maret tahun 1918. Yang kedua, Perjanjian Versailles, terjadi antara Jerman dan negara sekutu pada tanggal 28 Juni 1919. Yang ketiga, Perjanjian Saint-Germain and Laye, yaitu perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 10 September 1919 oleh negara-negara PD1 dengan Jerman dan Austria. Yang keempat, Perjanjian Neuville, yaitu antara Bulgaria dan Triple Entente pada tanggal 27 November 1919. Dan yang kelima yaitu Perjanjian Trianon, terjadi antara Hungaria dan Blok Entente pada tanggal 4 Juni 1920. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.